Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Namun sebelum itu, Bapak menanya sekali lagi, sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, sebagai seorang muslim, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Silakan Sagi dipimpin doa. Baiklah, menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran para anda sekalian. Yang tidak hadir pada hari ini, Bapak absen satu persatu secara aklamasi saja. Lagi, Ya, Pak. Putri. Iya, Pak. Oh baik. Kalau begitu siapa yang tidak datang? Ada yang datang, Bib? Tidak, Pak. Hadir semua? Iya. Baik, terima kasih banyak. Ternyata kelas ini hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, sekali lagi Bapak tanyakan, sudah siap untuk belajar? Siap. Baiklah. Dari materi yang Bapak tanyakan di depan kelas, sebelum dimulai, Bapak ingin menanya, apa yang kalian ketahui tentang pernikahan? Yang saya ketahui tentang pernikahan itu adalah dua orang laki-laki perempuan yang menjalin suatu hubungan, Ya. baik itu di agama maupun di negara. Secara negara. Secara- Ya, terima kasih. Silakan yang lain komen. Menurut saya, hubungan pernikahan adalah suatu hubungan dari seorang lelaki dan perempuan yang melalui akad nikah, rukun nikah, dan syarat-syarat nikah. Ya, terima kasih. Silakan kembali dulu. Sebelum kita membentuk kelompok pembelajaran pada hari ini, karena kita akan belajar sesuai dengan program hari ini, yakni program pembelajaran IP Problem Basic Learning. Maka dari itu, sebelum ini kita bentuk, kita terlebih dahulu akan melihat bagaimana dan apa tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Materi ini tentu sendiri mempunyai tujuan sebagaimana tujuan berikut ini. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran, siswa mampu memahami pengertian dan kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam. Setelah pembelajaran, siswa mampu menganalisis dalil Quran dan hadis tentang pernikahan dalam Islam. Ya, lanjut. Setelah pembelajaran, siswa mampu menganalisis hukum dan tujuan pernikahan dalam Islam. Ya, Setelah pembelajaran, siswa mampu memahami rukun dan syarat sah pernikahan sesuai syariat Islam. ya, mantap sekali. Terima kasih Anda kami lagi. Dari tujuan pembelajaran ini, untuk Anda ketahui semuanya, yang akan menjadi titik pokok pangkal permasalahan dan tujuan utama dari pembelajaran ini. Ingat, besok mana tahu setelah tamat ini masing-masing sudah memiliki jodoh atau berjumpa pasangan hidup yang menjadi teman sejati, dalam arti kata untuk membentuk rumah tangga. Makanya urgensi materi ini sangat penting sekali, memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada para anda sekalian, terutama para wanita-wanita ini, karena besok mana tahu selesai kelas 12 ini ada yang melamar ke rumah. Jadi inilah salah satu bentuk pernikahan yang disahkan oleh agama Islam. Oleh karena itu harus dipahami bahwa pentingnya materi ini. Bapak ulangi sekali lagi, besok setelah tamat SMA ini, mana tahu kita berjumpa jodoh, yang laki-laki melamar, yang perempuan dilamar oleh orang lain. Jadi perlu materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita akan membentuk kelompok belajar. Kami persilakan dibagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dalam waktu singkat kami persilakan duduk per kelompok sebagaimana yang sudah kita bagi kemarin. Dipersilakan.
pernikahan. Salah seorang selebriti muslim, dia adalah dakwah, maksudnya selebriti yang pendakwah. Jadi kita lihat bagaimana videonya dia menikah dalam waktu yang cukup singkat. Kita perhatikan dari materi ini, nanti kita akan berdiskusi. Kita saksikan film berikut ini yang merupakan seorang artis sekaligus juga dakwah atau seorang istilahnya ikhwan ya. Dia melakukan pernikahan baru-baru ini. Bisa kita saksikan. Okky Setiana Dewi, salah satu pemain sinetron Anak-anak Manusia, dan Olivi Trio yang kerap bersama Mario kembali resmi menjadi pasangan suami istri. Dan mendampingi mempelai pria serta membacakan ijab kabul. Para tetamu pun dipisahkan tempat duduknya antara tamu laki-laki dan dengan mas kawin perhiasan emas seberat 12 gram. Uang tunai senilai Rp1 dan 10 dinar dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Okky Setiana Dewi binti Sulianto dengan mas kawin tersebut tunai. Kelompok 1 perhatikan, kelompok 2 dan kelompok 3. Dari materi ini secara singkat akan kami tayangkan. Pertama pengertian, apa kita lihat di sini? Ini adalah pengertian pernikahan dalam Islam. Tujuannya apa? Menghalalkan, diridhoi, kemudian sukarela. Kemudian kita lanjutkan dalil ini tentang An-Nisa 4, Al-Quran surah 4 ayat 3. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim di dasarnya. Kemudian hukum akan menjadi jaiz atau boleh atau mubah, akan menjadi wajib, akan menjadi sunnah, akan menjadi makruh, akan menjadi haram. Dari 5 hal ini diperhatikan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Pertama boleh, ini dasar hukum, wajib menikah bila akan terjerumus ke dalam perzinahan dan sudah mampu. Kemudian sunnah, masih bisa mengendalikan diri, dia sudah mampu, menjadi sunnah. Makruh adalah keinginan tapi tidak punya kemampuan dan tidak punya kesanggupan untuk memelihara. Haram adalah karena memiliki tujuan buruk lainnya kepada pernikahan yang akan dilaksanakan sehingga tidak dibenarkan untuk menikah. Lanjut, tujuan memperoleh kebahagiaan, membina rasa cinta, memenuhi kebutuhan seksual, melaksanakan perintah Allah, menikah merupakan ikutan sunnah Rasulullah dan untuk memperoleh keturunan yang sah secara agama. Kemudian rukun, ada calon, tak boleh tak ada calon, ada wali, ya, ada saksi, ada hakim, ada ijab kabul, ada mahar. Tapi ingat, mahar ini tidak paksaan. Berikanlah mahar yang termudah sesuai kemampuan laki-laki. Jangan laki-laki yang miskin kena minta maharnya satu pesawat. Tidak bisa. Ya. Kemudian syarat nikah sehat, orang sakit tak boleh nikah. Kemudian jenis kelamin berbeda, jangan nikah jenis kelamin. Ya. Kemudian tidak ada paksaan. Kemudian atas dasar suka sama suka, niat yang tulus, melengkapi rukun nikah tadi. Kemudian tidak muhrim, tidak sepersusuan walaupun dia bukan saudara tapi dia satu ibu, tempat menyusu, tidak boleh. Kemudian bukan untuk rekayasa atau mencari sensasi. Nah, ini di antara yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, kelompok 1 dari yang sudah kita tayangkan tadi, kami persilakan untuk kelompok 1 memahami arti pernikahan, ya, dan tujuan menikah. Silakan kelompok 1. Sebelum kita memulai ini, sekali lagi, sebelum kita mulai ini, Bapak ingatkan, Bapak ingin menguji terlebih dahulu kemampuan kita secara personal. Silakan menurunkan handphone.
Ya. Saya akan menggunakan handphone semuanya. Siapkan handphone. Ya, di instruksi tadi. Silakan buka Google Classroom kita dengan kode yang sudah diberikan. Silakan kerjakan soal di sana dalam waktu 3 menit karena ada pengetahuan awal di sana yang akan menguji kemampuan kalian. Dan silakan kirim kembali ke Classroom. Nanti akan kita cek sama-sama di handphone Bapak sebagai sumbernya. Siap? Silakan, berapa menit? Dipahami? Apa yang bisa dipahami? Silakan kelompok 1 dipresentasikan apa yang kalian ketahui tentang pernikahan dan tentang tujuan pernikahan. Silakan kelompok 1. Baiklah, menurut kelompok kami, pernikahan adalah hubungan antara dua orang yang sah secara agama dan negara. Ya. Tujuan pernikahan adalah untuk kebahagiaan dan ketenangan hidup, kebutuhan seksual, dan mengikuti sunnah Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terima kasih. Kelompok 1. Ada yang melengkapi? Ada yang kurang? Ada yang perlu ditambah? Kelompok 1 kami silakan. Kelompok lain. Ada yang perlu ditambah? Ada yang perlu dikurangi? Silakan. Ada yang perlu dikomentari kelompok 1 ini? Ada kelompok yang lain? Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Sip. Kelompok 2 dan kelompok 3 paham? Paham. Silakan kita lanjut kepada kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Satu, jaiz atau mubah dibolehkan. Ya, hukum pernikahan. Dan inilah dasar hukum nikah. Wajib orang yang mampu menikah. Sunnah orang yang mampu menikah tetapi masih sanggup dari godaan yang menjurus perzinaan. Ya. Makruh yaitu orang yang menikah dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal. Ya. Haram yaitu orang yang melakukan pernikahan dengan niat buruk. Iya. Bagus. Kemudian pembahasan berikutnya kelompok 2 ini ada yang perlu diluruskan? Diulangi. Pertama tadi hukum nikah itu dasarnya adalah boleh atau mubah. Ini adalah hukum dasar. Ya. Nikah ini wajib apabila dia sudah sanggup. Pertama diulangi, jaiz atau boleh hukum dasar nikah. Kedua wajib apabila dia sudah sanggup memelihara orang lain dan memang sudah ingin menikah dan sudah sanggup secara ekonomi, fisik maupun jiwanya sudah pas dan usianya juga sudah mendukung. Kemudian yang ketiga sunnah, dia sudah punya keinginan untuk menikah tapi belum mampu untuk membiayai hidup orang lain. Kemudian makruh, ini adalah keinginan tapi semuanya belum memiliki, mampu belum, usia belum cukup, pekerjaan belum memadai. Kemudian haram apabila dia menginginkan nikah itu hanya untuk balas dendam, mengambil harta dan sebagainya. Ini dilarang dalam Islam, dalam agama, tidak dibenarkan. Oke, kita pindah kepada kelompok 3. Kami persilakan kelompok 3. Apa yang perlu dipresentasikan tadi? Silakan. Nah. Rukun pernikahan yaitu adanya calon suami, Ya. ada calon istri, Ya. ada wali, Ya. ada saksi, Ya. ada hakim, ada ijab kabul, ada mahar sesuai kemampuan mempelai laki-laki. Iya. Syarat pernikahan sehat secara fisik, jenis Ya. kelamin berbeda, tidak ada paksaan dari pihak manapun, Ya. atas dasar suka dan suka. Iya. Suka sama suka, tidak ada yang dipaksa. Saya ulangi, salah satu syarat wajib dalam nikah itu ada calon mempelai. Bagaimana kalian mau nikah kalau mempelai tak ada? Siapa yang mau nikah? Calon mempelai laki pertama. Kedua ada calon mempelai perempuan. Ketiga ada wali. Wali ini wajib bagi perempuan. Laki-laki tak perlu wali. Siapa walinya? Besok akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Lalu yang kedua ada saksi. Yang berikutnya ada saksi. Saksi ini siapa? 2 orang minimal yang menyaksikan acara pernikahan itu. Yang ketiga ada ijab kabul. Tidak ada ijab kabul, nggak sah nikahnya. Yang keempat ada orang yang menikahkan. Di sini yang resmi. Siapa yang resmi?
orang KUA, hakim pengadilan agama. Yang kelima berikutnya ada sigat taklid nikah. Ucapannya, aku nikahkan, tadi video kita tayangkan, aku nikahkan anakku bin siapa namanya, bin saya gitu ya. Aku nikahkan anakku bin Sianu dengan mas kawinnya ini. Maka sang laki-laki menjawab, aku terima nikahnya Sianu binti Sianu dengan mas kawinnya dibayar tunai. Maka pernikahannya akan menjadi sah. Lalu bagaimana syarat sah nikah? Pertama harus berbeda jenis kelamin. Jangan nikah sama laki-laki, jangan nikah sama perempuan. Tidak boleh. Haram dalam Islam. Berikutnya lagi ada keinginan sama-sama, tidak ada paksaan. Artinya suka sama suka. Jangan dipaksa. Sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, sekarang bukan zaman dahulu, sekarang bukan zaman dulu-duluan. Nah, kemudian kita bebas mau milih siapa calon istri kita asal sesuai kriteria yang kita inginkan, sehingga tidak ada paksaan dalam hidup ini. Kemudian di sini dia tidak muhrim. Tidak muhrim apa maksudnya? Tidak bersaudara. Tidak ada hubungan saudara. Kemudian tidak boleh sepersusuan. Apa maksudnya? Ibunya beda, tapi dia disusukan oleh ibu yang sama. Tidak boleh. Contoh nanti kita disusukan oleh Halimah Tusadia, sehingga anak Halimah tidak boleh menjadi istrinya. Paham maksudnya? Kemudian bukan rekayasa. Orang sekarang kan sering bikin sensasi ya. Sensasi cari popularitas. Apa istilahnya sekarang? Pansos ya? Ya, numpang tenar. Nah, jadi ini tidak boleh. Nah, jadi ada suka sama suka, tidak ada paksaan. Jadi sekarang yang berbeda. Yang paling penting umur juga pas. Tidak boleh di bawah umur 19 tahun dan sehat. Orang sakit tidak boleh menikah. Dilarang menikah. Lalu dasar dari semua ini, sebagaimana disampaikan tadi oleh kelompok 2, nih, perhatikan Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Apa kata An-Nisa di sini? Ayat 3 perhatikan. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil hak perempuan yatim bila mana mengawininya, maka kawinlah wanita yang lain yang kamu senangi. 2, 3, 4. Tapi kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka kawini seorang saja dari budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat daripada tidak berbuat aniaya, daripada kepada tidak berbuat aniaya. Kemudian hadis Rasulullah an Abillah billahi mus'aun. Ya Abillah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW berkata, wahai para pemuda, ya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah dapat menundukkan mata dan memelihara alat kelamin, dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa menjadi perisai atau pelindung dari dapat melemahkan syahwat. Artinya apa yang sudah sanggup silakan menikah, daripada akan terjerumus kepada lembah zina. Paham maksudnya? Dari sini intinya diskusi kita pada hari ini tentang pernikahan adalah bagaimana kita hidup dalam Islam, menikah secara normal, bukan kumpul kebo, bukan satu rumah tanpa status, bukan yang jelas kita ini laki-laki dan perempuan berkumpul begitu saja tanpa ada ikatan. Tidak dibenarkan. Negara tidak melegalkan itu. Ada pertanyaan silakan dan diskusi kita. Silakan. Ya, silakan. Dari kelompok kami ingin bertanya, bagaimana hukum menikah jika ada tahun umur yang jauh, misalnya 17 tahun dengan 35 tahun? Iya. 17 tahun dengan 35 tahun. Boleh menikah, tadi salah satu syaratnya cukup umur. Satunya 17 tahun, kedua 35 tahun. Yang 35 tahun tak masalah, karena umurnya sudah lebih. Yang 17 tahun secara undang-undang tahun 79 umurnya masih kurang, tak dibenarkan. Asal umurnya 19 tahun baru boleh menikah, ya, kecuali atas persetujuan Dewan Hakim di pengadilan agama. Artinya apa? Dia memiliki rekomendasi tertentu baru boleh menikah. Tapi kalau tidak ada itu, tidak dibenarkan. Itu yang harus dipahami. Jadi umur nikah itu harus di atas umur 19 tahun, minimal umur 19 tahun. Kelompok 2, silakan. Apakah nikah siri dalam negara dan agama sah atau tidak? Kalau
Kalau secara nikah sirinya sah, nikahnya sah secara siri, tapi secara negara tidak dibenarkan karena tidak diketahui orang lain dan tidak memiliki surat nikah. Ini tidak boleh. Karena negara kita negara hukum, harus punya bukti tercatat otentik. Jadi nggak boleh ada surat nikah. Boleh nikah siri tapi jangan lama-lama. Setelah itu diresmikan secara negara. Paham maksudnya? Cari surat nikah. Harus. Kita berhak mengundang orang lain biar orang lain tahu kita menikah dan ada legalnya. Apa legalnya? Surat nikah. Kalau nggak ada yang digawat. Oke? Kelompok 3, kami silakan. Bagaimana jika dalam pernikahan atas dasar paksaan atau dijodohkan? Iya. Kalau paksaan beda dengan dijodohkan. Kalau dijodohkan mungkin ada maunya, iya kan? Ya. Aku mau nggak sama ini, kenalan dulu. Nanti mudah-mudahan setelah kenal saling suka, setelah kenal saling jatuh cinta. Tapi kalau dipaksa, ini beda. Kata-kata gini gawat. Kalau dipaksa, ini sangat tidak dibolehkan. Kalau dijodohkan, asal mereka mampu mencocokkan diri, mudah-mudahan apa bahasa kerennya, pacaran setelah menikah. Ini bisa. Tapi kalau dipaksa, tidak dibenarkan. Karena hidup ini tidak boleh paksaan, hasilnya tidak akan baik. Apalagi kalau salah seorang dari antara keduanya punya jodoh masing-masing. Jadi jangan dilakukan paksaan. Paham semua? Paham. Baik, dari materi yang sudah ada ini, Bapak terakhir akan memberikan tugas kepada kita semua. Ya, silakan nanti tugas ini dikerjakan di classroom dan semua tugas ini nanti akan dilihat juga nilainya di classroom. Paham semua? Baik, kelompok 1. Kami silakan komentar bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Kami silakan. Kelompok 1. Pembelajaran hari ini sangat berguna bagi kehidupan yang akan datang. Ya. Kami jadi paham tentang pernikahan. Apa itu syarat sah dan yang dibutuhkan dalam pernikahan. Ya, mantap. Kita hentikan tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan. Menurut kami pembelajaran hari ini cukup berguna untuk kehidupan yang akan datang dan menambah wawasan kami tentang pernikahan. Iya, terima kasih. Kelompok 2, kelompok 3, silakan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menurut pendapat kami, Ya. pembelajaran hari ini sangat berguna untuk kehidupan selanjutnya dan kami menjadi tahu bagaimana rukun syarat dalam pernikahan. Pernikahan. Iya, terima kasih banyak. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan mengucapkan kalimat penutup sebagai bentuk syukur kita kepada Allah karena kita sudah sukses untuk kebetulan hari ini. Sekali lagi, tugas ini Bapak tugaskan di classroom. Besok akan kita lihat bagaimana peningkatan pemahaman kalian tentang materi kita hari ini dan akan kita cek minggu depan nilainya, prestasinya naik atau sebaliknya. Jadi kita akan melihat di sini dengan pembelajaran problem bahasa training ini, apakah prestasi kalian akan bertambah atau berkurang? Ini akan menjadi perhatian bagi kita semua. Karena dengan sistem yang sudah kita buat, apakah mampu meningkatkan prestasi pelajaran Anda sekalian atau tidak, akan kita lihat hasilnya pada minggu depan. Dan minggu depan akan kita lanjutkan diskusi kita pada pokok bahasan berikutnya dengan yang lebih semangat, lebih baik, dan tentunya lebih paham, terutama bagi peserta diskusi. Kami ulangi, sebagaimana tanggapan anak kami tadi, pembelajaran ini berguna untuk masa depan kita. Apalagi setelah ini kita akan tamat SLTA. Sekali lagi, siapa tahu kita punya jodoh, siapa tahu kita akan dilamar, siapa tahu kita akan datang jodoh ke rumah kita untuk melamar kita. Kita sudah memahami bagaimana proses pernikahan yang sesuai menurut syariat Islam. Demikian, terima kasih. Saya ucapkan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.